Uniknya nih sobat makan, di sini terdapat dua jenis menu seafood platter. Ada seafood platter rebus dan seafood platter goreng. Secara look emang gak kelihatan berbeda. Bedanya tuh ada di isian seafoodnya. Ada yang direbus dan juga digoreng. Kira-kira rasanya gimana ya? Cus lah kita tanya Audi dan Kiki. Halo sobat makan. Waduh ini nikmat banget kayaknya ya. Tapi ini aku pesenin kamu dua loh Kak. Wow, emang bedanya apa sih? Kayaknya sama aja deh. Enggak. Ini tuh seafood platter namanya. Jadi ini satu seafood, satu platter ditumprukin semua semuanya seafood. di sini ya. Yes, nah kalau yang ini direbus, yang ini versi digoreng. Oh, ternyata ada ya seafood platter tapi versi goreng ya. Emang ya seafood platter tuh harus ada kerang ijonya nih. Nah sobat makan tahu gak sih? Kalau kerang ijo ini menambah rasa gurih dan manis dalam setiap sajian. Makanya kurang lengkap rasanya kalau nggak ada si kerang ijo ini. Ini kan yang versi rebusnya ya. Aku mau cobain yang versi rebusnya. Ini sama-sama, kuahnya sama ya. Tuh. Wow, nih. Ulala. Oh, ini lumayan agak banyak ya. Tuh. Ini aku mau cobain yang kerang ijo dulu. Yes. Aku juga mau cobain yang kerang ijo seafood platter rebus. Wow. Nih. Kita Wah, itu gede banget. Yes, Wow. Sausnya agak pedas ya? Sausnya agak pedas dan ini memang kental banget sih. Saus padangnya berasa sih menurut Berasa banget. Udah cobain kerangnya, sekarang giliran cobain yang bercapit alias kepitingnya. Kepiting ini juga bagian paling penting dalam sajian seafood platter. Duh, makin gak sabar deh cobain kepitingnya. Ya udah, nextnya kita cobain apa? Aku mau kepiting. Aku mau kepiting. Wow, ini kepiting mana nih? Udah, itu kepalanya Kak, Iya, biasanya cangkangnya. ada telur-telurnya nih biasanya nih. Tuh. Ini cangkangnya nih. Oh, itu telurnya banyak sekali. Nih, tuh. Nih, tuh. Sobat makan ya. Nih ya, telurnya nih ya. Tuh. Wow, nih tuh. Enak banget. Pedas dan gurih. Bumbunya tuh nampol banget. Betul. Nah, udah cobain yang rebus, sekarang giliran Audi dan Kiki cobain seafood platter goreng. Kira-kira bakalan saya enak yang rebus nggak nih? Jadi kalau biasanya seafood itu kan ya udahlah direbus dulu, langsung dicampur sama si bumbunya. Tapi ini digoreng dulu, habis itu baru dicampur. Cobain deh udangnya deh. Digoreng pakai minyak? Digoreng pakai minyak, tapi pakai minyak aja ya tuh. Makanya kalau yang di sebelah sini nih, tuh penampakannya nih oily, lebih oily gitu. Iya. Ada minyak-minyaknya. Dan kayak ada gosong-gosongnya ya. Ada kayak goreng-gorengnya gitu. Goreng-gorengnya karena digoreng dulu guys. Tuh, saya dong. Udangnya lumayan besar ya. Bismillah. Enak banget. Udangnya walaupun besar, tapi dia masih ada rasa manisnya ya. Karena kalau udang yang fresh itu pasti ada rasa manisnya dari dagingnya. Betul. Biar makannya makin mantap, emang paling pas kalau pakai nasi. Audi sama Kiki makin lahap deh makannya. Aku memang suka banget yang namanya saus padang itu. Nah, ini karena aku suka yang saus padang, dan ini lebih oil, lebih berminyak. Jadi aku mau tuangin bumbunya ke nasi. Enak banget ya langsung. Tuh, pasti ngiler kan. Makanya datang dong ke sini Seafood Yan Jaya 88 Kemang. Mantap nih cumi-cuminya. Enak banget. Ya Allah, enak banget. Selain seafood, di sini tuh juga ada menu lain. Biar makannya nggak ngebosenin, Audi dan Kiki pesen cah kangkung teri dan cah toge teri. Aduh, makin meningkat deh nafsu makannya. Kalau makan seafood, pakai cah kangkung teri juga nggak? Aku biasanya sukanya cah kangkung polos gitu kan. Togenya juga toge polos. Tapi ngelihat ini yang sekarang kita pesen cah kangkung teri itu kayaknya menggugah selera. Ini juga enak banget. Ajar, wow. Ini sih mantep banget ya. Wow. Ini juga penampakan cah kangkungnya tuh lihat deh. Kayaknya bumbunya tuh mendok banget.
seafood dicampur nasi ditambah sama cah toge. Emang perpaduan yang pas banget. Toge yang crunchy di mulut bisa menambah sensasi baru nih dalam mulut. Tapi ini nggak boleh dianggurin juga ini, Kak. Nah, pastinya dong. Cah toge teri. Tetap ya, cah togenya pakai teri. Oh. Ya. Dicampur sama ini nih ya. Cumi ya. Cumi. Diuak-uak. Kamu coba pakai jagungnya. Iya, oke. Jagung, toge. Cumi plus nasi dan jagung ya. Ini aku mau cobain togenya aja dulu ya. Wow. Dijamin full senyum deh kalau udah cobain seafood di sini. Cobain seafood platter, udah. Cobain cah kangkung dan cah toge juga udah. Sekarang giliran Audi dan Kiki kasih tahu penilaiannya. Gimana sih? Jadi menurut kita berdua, seafood Dian Jaya 88 rasanya mama ready ribet. Main-main ke Menteng kayaknya nggak afdol ya kalau nggak cobain salah satu kuliner sop buntut legend satu ini. Namanya sop buntut Cut Mutia. Jualannya udah dari tahun 70-an dan masih eksis nih sampai sekarang. Pelanggannya nggak main-main loh, bahkan udah jadi langganan pejabat. Yang terkenal di sini ya kuah sopnya plus daging buntut yang berwarna merah. Eits, tapi merah bukan sembarang merah loh. Kira-kira spesialnya kayak gimana sih? Cus deh ikutin Firhan dan Andrea. Bapak, permisi. Bapak, kita berdua mau coba bikin boleh nggak sih, Pak? Gimana caranya, Pak? Oh, ini mangkoknya, Andreas. Andrea, gimana Andrea. ceritanya jadi Andrea? Oh iya bener, Andrea. Nah, oh ini ya. Ini, oh tuang sini. Sayur-sayuran di mana, Pak? Oh, di sini. Aduh, kamu eco service banget sih. Mana siapa? Oh, ini. Oh, sayur-sayurannya tuh ini. Oh, sayurannya gini. Nah, jadi nih sayur-sayurannya tuh begini nih. Wah. Nah, jadi sayur-sayurannya itu dia ada kayak daging-daging potongannya kecil-kecil gitu loh. Oke. Tuh. Terus kalau kuahnya ini apa? Kenapa? Nah, sini ya. Jadi kuahnya Andrea, dia tuh warnanya tuh pink. Lihat dong. Iya, aromanya. Sedep banget ya aromanya ya. Aromanya kaldu sapi banget ini. Banget. Tuh. Siram buat ntar. Selamat makan. Sekarang kita mau makan berdua ya. Yuk makan yuk. Lapar banget. Selamat makan. Aduh, Andreas, aku tuh udah lapar banget. Tahu gak sih dari pertama kali kita jalan tuh aroma bakaran-bakaran pas lewat tuh udah kecium gitu. Iya. Dan sekarang kita lagi di mana sih nih? Jadi kita lagi ada di daerah Menteng. Coba tebak ini di restoran mana? Ya pasti ini karena ada buntut, namanya adalah sop buntut. Betul. Cut Mutia, karena di jalan Cut Mutia ya. Iya. Buat sobat makan yang penasaran kenapa sih dagingnya masih pink begini dan kuahnya yang merah menyala begini. Sini merapat. Kuah sop buntut di sini bisa berwarna kemerahan karena direbus bersamaan dengan buntutnya dan diberi ekstrak buah tomat. Gak usah khawatir, kuahnya bakal pedes pol ya sobat makan. Oh, Wah, enak banget ya. banget. Oh my god. Jadi di kuah ini ada kayak bawang-bawang goreng Iya gitu bener, ya. ada bawang goreng, ada wortel, Ada ada wortelnya, tomat. terus ada tomatnya. Dan rasa kaldunya kuat ya. Kuat banget. Karena dia tuh kaldunya tuh hasil rebusan dari buntutnya itu sendiri sama iga. Iya. Ini seger banget sih. Buntutnya yuk. Nih, jadi buntutnya itu kalau kalian bisa lihat tuh, ini cakep banget nih. Tuh, lihat dong. Nah, kalau kamu kan yang kecil nih. Nih, tunjukin. Jadi kalau kamu yang kecil ini bagian yang paling ujungnya biasanya. Oh, ini bagian ujungnya? Yes, kalau ini bagian agak tengah. Lihat, dia empuk banget tuh. Tuh. Iya loh, kepotek kesenggol dikit langsung terpotek. Iya kan bener. Tuh kan, makan buntut di sini dijamin no effort deh karena buntutnya udah direbus selama lebih dari 4 jam sehingga dagingnya lembut dan kuahnya udah pasti ngaldu banget. Kayaknya bakalan makin cocok nih kalau kita racik ya nggak sih? Kayaknya nih kalau enaknya aku suka racik-racik dulu. Kamu mau sambal nggak? Hah?
Kamu suka pedes nggak? Ya senang. Oh seneng ya. Nih, ini sambal. Aduh aku nggak bisa bahasa Jawa, aku bisa Sunda. Abis ngarisna Sunda. Mana bisa bahasa Sunda? Biasa tuh. Bisa? Biasa. Masya Allah. Masya Allah. Wah, enak kayak kuahnya ya udah ya. Begini nih. Ini baru namanya makan. Itu ditumpahin. Ditumpahin kalau aku tuh. Kalau aku sukanya disamain sama kondisiku. Oh, Kita cobain. kita cobain ya. Nasi sama dagingnya. Wah, nggak heran deh kalau warung ini bisa ngabisin 70 kilo daging per harinya. Selain daging bunta yang super duper lembut, rasa kuahnya itu kayak sahabatan banget sama tenggorokan. Tuh. Start dari dagingnya dulu. Susul nasi dong. Kalau udah dicobain pakai nasi begini, rasanya emang jadi kawin banget sih. Next, ada menu buntut bakar dan iga bakar yang gak kalah eksis nih sobat makan. Buntut dan iganya dioleskan terlebih dahulu pakai bumbu rahasia ala warung ini. Kemudian dibakar deh. Aduh, ini lambung kayaknya makin berontak sih karena udah gak sabar mau cobain. Setelah kita coba si nasi sama dagingnya, ini juga kamu ada apa ini? Kamu ada iga bakar. Kalau aku di sini ada buntut bakar nih. Jadi buntutnya itu sebenarnya adalah yang udah dibikin berkuah gitu, udah sop gitu. Terus dibakar kecap manis gini nih. Mantep banget. Tuh. Nih. Yang jelas nih. Kita cobain yuk. Terus dulu tuh. Can. Ini dominan manis ya, tapi ada gurihnya. Tuh kan, sesuai prediksi nih. Rasa smokinya dapet, ditambah sama manis karena ada campuran kecapnya. Aduh, mau dimakan polosan gini atau dimakan barengan pakai sambal sih oke banget ya. Menurut kamu gimana rasanya yang iga? Iganya ini enak banget Kak. Dagingnya empuk, bumbunya sampai ke dalam. Dan ini kan identik manis ya, tapi bukan manis yang enak gitu. Bener. Kalau gitu langsung aja aku mau campur sama nasi deh. Sama nasi, lihat dong. Aku mau potek-potek dulu. Aku potek-potek terus aku pakai nasi ya. Nih, lihat nih. Nih ya, dia tuh saking lembutnya cuma butuh 2 jari buat narik, gak pakai tenaga, tanpa perlawanan. Jadi ini nih anak soleh nih daging nih. Ini lebih enak lagi karena ada gurih, manis, pedas, sama segernya. Sama wangi smoky ya. Iya, ada rasa smokinya juga. Di sini selain daging enak, dia juga terkenal dengan perkedelnya. Yang aku suka apa? Perkedelnya itu, jadi dia setelah dibentuk, dicelupin telur, full telur, dan digoreng. Jadi berkulit kayak gini nih. Kamu cobain deh, ini tuh enak banget deh. Nih, nah kita potek ya, tuh teksturnya. Kentangnya padat banget ya, sobat makan. Kita cobain ya. Ini kalau nggak pakai nasi kurang sih. Betul. Namanya cocok banget. Eits, kalau di sini udah pasti bakal disediain perkedelnya nih sobat makan. Dalamnya lembut, luarnya garing. Bikin rasanya udah pasti rating 5 gak sih? Jadi di perkedelnya itu kerasa banget aroma dari bawang putihnya. Yang diulek bawang putih, lada, sama satu lagi adalah daun seledri. Oh iya. Jadi sedap banget ya. Jadi berarti yang ada kayak sayur-sayur itu daun seledri ya? Daun seledri. Oke. Lihat dong kita berdua. Ini sedap banget. Sabar ya, kalian ambil nasi buruan, kita makan bareng. Selamat makan. Selamat makan. Wow. Ini lebih smoky loh. Enak banget. Aduh Andreas. Banget. Ini enak banget, dagingnya tuh tebel banget. Terus juga dia meresap sampai ke dalam tulang-tulangnya. Bahkan aku tadi ngejilatin tulang itu kerasa asin-asinnya. Masih kerasa ya? Kalau kamu gimana tuh buntutnya menurut kamu? Buntutnya ini enak banget dan smoky banget ya. Wah. Clara udah nyicipin kuliner legend kecintaan warga Menteng nih sobat makan. Semua menunya itu nggak ada yang fail ya. Bahkan Andrea aja sampai nggak bisa berword-word loh buat cobain.
Kira-kira apa ya penilaian dari Firhan dan Andrea? Wah, sobat makan. Menurut kita, Sop buntut cut mutia di Menteng. rasanya rating 5. Lanjut. Warung kopi ini terkenal banget sama mie nyemeknya nih. Dan base mie-nya tuh pakai mie instan yang dimasak pakai sedikit air. Jadi kuahnya tuh emang agak kental-kental gitu sobat makan. Nah, sobat makan tuh bisa pilih ya mau pakai telur rebus matang atau setengah matang kayak Andrea dan Firhan gini nih. Sobat makan. Kamu tuh ya rodok-rodok kok. Udah tahu hujan-hujan gini aku malah bocak keluar dingin ini loh. Makanya karena hujan gini tuh aku kasih tuh makanan yang angker-angker. Ayo pulang. Kamu nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Angker di sini tuh anak kereta. Ini tongkrongannya anak kereta nih. Lah kok anak kereta piye maksudnya? Itu sampingnya kereta. Jadi kita berdua ini lagi pesen, ini apa? Mie nyemek ya? Mie nyemek. Mie nyemek. Yang lokasi itu di warung kopi stasiun Gondang Dia. Di sini tuh mie nyemeknya itu terkenal dengan nyemek-nyemek. Ya namanya juga mie nyemek. Mie nyemek. Nyemek ya nyemek maksudmu Kalau tuh banyak kuahnya mie piye? kuah. Ya gak Firhan. Kalau mie nyemek di sini itu sobat makan bisa lihat nih. Mie-nya itu memang kelihatannya berkuah tapi berkuahnya tuh kayak cuma sekedar becek aja, Iya, becek bukan ya. yang bener-bener kerendem Kental banget. gitu dia tuh. Nah, dia punya bumbu khas tersendiri, dikasih sayur-sayuran, habis itu dikasih telur dan biasanya telurnya setengah mateng kalau di sini. Terus ada bawang goreng di atasnya. Betul tuh. Ini cocok banget buat hujan-hujan begini ya Hujan kayak kan? gini cocok banget. Kuahnya tuh lihat deh. Kuahnya tuh dia yang kental gini. Kentalnya ini tuh didapat dari hasil ngerebus mie dengan air yang cukup sedikit. Oh. Kentalnya dari si mie itu sendiri. Tuh. Kita cobain dulu ya kuahnya ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, pedes, gurih. Rasa dari mie instan itu masih kencang juga ya. Iya. Kuahnya gurih, sedikit pedas dari saus, ditambah sama tekstur mie-nya. Emang layak jadi comfort food deh pas hujan gini ya. Ya udah, aku mau nyobain, aku udah nggak sabar. Aku mau coba mie-nya, kasih pretelan telurnya sama sayurnya. Oh, kalau aku nih mie-nya dulu tok nih sama kuahnya ya. Ya. Rasanya tuh beda loh. Cita rasa bumbu dari mie instannya tuh ada, tapi ini beda. Benar-benar, karena ada penambahan saus lagi di sini juga, ada penambahan bumbu merah lagi yang bikin cita rasa itu jadi kayak next level gitu ya. Iya. Nih, biar kamu nggak keselak, aku udah siapin nih. Apa itu? Ini namanya ice jumbo. Aduh enak banget ini. Kalian bisa lihat nih kuning telurnya aku pecahin ya. Dia mengalir seperti ini tuh. Tuh lihat kuningnya. Wow, tuh. Aku nggak suka kayak gitu, aku senengnya melting di dalam. Aku suka diaduk-aduk sedikit gitu tuh, kayak Aku sukanya melting di dalam. oh my god. Wah, aduh. Kamu ngiler ya lihatnya. Ngiler banget aku, sumpah. Ayo nggak sabar aku. Ayo kita coba ya. Pas dimakan, pasti kamu pecah di mulut gitu ya? Iya, aku sukanya yang begitu. Enak banget ya. Iya. Pas di mulut tuh kayak dus gitu. Dus melting di melting dalam. ya. Iya. Kalau aku tuh karena dipecahin terus diaduk sedikit gitu, dia tuh jadi jauh lebih creamy, lebih tasty, sama lebih fatty gitu. Apa itu? Fatty teh lebih berlemak. Terus? Lebih creamy tuh lebih nikmat gitu pokoknya. Eta mah ngeunah lah pokoknya. Ngeunah pisan dia. Pecinta telur setengah matang pasti bakalan suka sih sama menu ini. Kuning telur yang melting ketemu gurihnya kuah mie nyemek. Jadi saling melengkapi gitu rasanya. Aku kalau makan mie kayak begini, yang kondimen yang paling penting itu adalah sayur. Sayurnya ya. Sayurnya. Soalnya kenapa? Kayak ada yang kurang kalau nggak pakai sayur, ya toh? Di sini aku mie-nya ada perintilan-perintilan putih telur. Let's try. Udah makan yang gurih-gurih, enaknya ditutup sama camilan manis gak sih sobat makan? Eits,
jangan lupa pesan menu pancong ya yang ada di sini. Kayak Firhan yang mau pesan menu Red Velvet Tiramisu. Dan Andrea original setengah matang pakai topping coklat crunchy. Selain ada mie, kita juga tadi pesen pancong ya. Oh, pancong. Ini berarti melebune iki ya? Dessert ya? Iya, dessert gitu. Abis makannya asin-asin kan enaknya kita makannya manis-manis. Kalau merahnya cantik namanya red velvet. Kalau ini apa toh? Ini lebih ke kayaknya original tapi ini dikasih coklat di atasnya. Sama-sama mateng dia. Iya. Nah ini nih. Ini ya. Aduh. Kelihatannya tekstur pancongnya sangat fluffy dan melting. Kira-kira rasanya tuh bakalan seenak tampilannya nggak sih? Ini red velvetnya itu, dia itu yang lembut gitu loh. Kalau kamu setengah mateng ya? Iya, setengah mateng. Ini harus kita coba kan habis makan mie enaknya kita pakai penutup. Top mantep deh ini mah. Manisnya pas, nggak giung di tenggorokan dan adonannya bener-bener lembut sekali. Apalagi pakai topping keju dan coklat crunchy gini. Gimana enak? Enak banget. Coba aku boleh nggak sih? Boleh. Jadi red velvet itu sebenarnya sobat makan rasanya itu kayak cuman dia basic sih sebenarnya manis aja. Dia tapi lembut ada padatnya. Cuman di sini tuh dikasih pewarna merah. Tapi kalau menurut aku yang ini kayaknya jauh lebih enak ya. Iya, karena dia melting di dalam. Melting ya, di dalam dia cobain ya. Dan sobat makan harus tahu. Untuk sobat makan kan mungkin ada beberapa yang tidak terlalu suka manis. Sobat makan tenang aja, ini manisnya tuh nggak yang bikin enak. Bener. Wadidaw, bakalan mimpi indah deh Andrea dan Firhan. Malam hari gini ditutup sama kuliner mie nyemek dan pancong yang manisnya tuh nggak bikin mual. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Firhan dan Andrea? Aduh, nikmat banget ya. Nikmat syahdu. Syahdu. Kalau begitu kita langsung kasih penilaian. Oke. Kalau menurut kita, warung kopi Stasiun Gondang Dia rasanya rating 5. Kita makan. Lanjut makan. Halo Sobat Makan, kali ini geng rating 5 lagi berkunjung ke Jakarta Selatan nih. Tepatnya di daerah Cilandak, namanya Lauban Distrik Cilandak. Di tempat ini ada menu es krim yang super viral banget dan juga terkenal sama toastnya yang dijamin bikin ketagihan deh. Makin gak sabar kan? Cus, ikutin Audi dan Kiki terus makanya ya. Cari baju oren bareng Syahrini. Cakep. Eits, ada yang keren bareng kita di sini. Kak Kiki, terus kenapa kita ada di dapur sih ini? Apa maksud dan tujuannya? Ya karena aku mau ngajarin kamu cara membuat minuman yang manis ini. Aduh, Kiki sama Audi romantis banget sih. Eits, tapi nih ya Sobat Makan, semua kondimen di tempat makan ini berkualitas banget loh. Jadi untuk rasanya udah dijamin deh juara 1. Es krimnya pakai es krim yang coklat juga. Oh, 1. Nih, tuh. Dikasih nih. Ini dia es coklat angkong. Sobat Makan, emang ya paling pas tuh kalau makan es krim ada konnya. Biar menambah sensasi gurih, manis, dan renyah dalam mulut. Tapi aku seneng banget tau kamu ngajakin aku ke sini. Iya dong, kan cuaca di luar tuh lagi panas-panasnya kan. Aku langsung kasih yang manis-manis, yang dingin-dingin nih Sobat Makan nih. Betul, ini yang tidak biasanya kita makan es krim, cone-nya tuh di bawah. Di bawah, ini di atas. Ini di atas ya kan. Dan isinya tuh banyak banget kan, ada bola-bola coklat, es krim coklat, ada kacang juga, ada semangka juga, ada puding coklat. Yes. Banyak banget nih tuh Sobat Makan tuh. Wah, Tuh. duh. Kita coba es krim coklatnya dulu. Nih tuh, ini aku langsung nyendok sama kacangnya. Yes. Ini es krimnya tuh bukan tipikal es krim yang modern gitu. Jadi ini es krimnya es krim
seperti es krim coklat zaman dulu yang nggak banyak A, I, U, E, O. Terus karena tadi aku nyendoknya itu memang langsung sama kacangnya, jadi perpaduan antara es krim coklat dan kacang itu jadi satu tuh enak banget. Ya, Kalau coklat sama kon sih udah biasa ya sobat makan, apalagi ditambah chocoball dan kacang. Beuh, makin mantep deh. Tapi gimana jadinya nih kalau tiba-tiba masuk semangka ya? Cus, kita tanya Kiki dan Audi. kita cobain ya, kita Aku cobain juga landingkan di nih, mulut. penasaran juga aku nih, gimana sih coba. rasanya ya? Ayo coba Kak, cheers. Cheers. Masuk sih. Ada sesuatu hal yang baru gitu kan. Terus kita gigit juga tuh coklatnya yang milky banget, Betul. yang manis, tapi tetap oke sih. Dan aku mau campurin semua toppingnya jadi satu. Kita coba nih ya Kak. Boleh. Sama seperti ini ya. Aku juga nih mau coba ini, dicampur semuanya. 1, 2, 3 kita landingkan di mulut. Ternyata ditambahin kon itu rasanya jadi lebih gurih, lebih crunchy, lebih krenyes gitu di dalam mulut. Selain ada yang manis-manis, Laoban Distrik Cilandak ini juga menjual menu yang gurih dan asin. Salah satunya ini nih, bola kristal. Menu ini tuh terbuat dari campuran tepung tapioka dan adonan udang ditambah ayam. Duh, makin gak kebayang seenak apa sih bola kristal ini. Ini nih, aku mau tunjukin ke kamu, ini namanya bola kristal. Sekilas ini mirip banget sama hakau. Cuma ini tuh beda karena kulitnya ini terbuat dari tapioka. Nah ini isinya katanya ayam dan udang. Langsung aja yuk kita cobain, kita landingkan. Isinya tebal juga ya. Oh, padat banget dan memang ini ada, wah emang bener-bener halus banget sih isiannya. Ini nih, bisa dilihat udangnya kelihatan banget. Dagingnya tebal dan rasa udangnya ini mendominasi banget. Biar makin nampol, emang bola kristal tuh cocok dipakein saus. Kira-kira kalau udah dikasih saus gini tuh rasanya gimana ya? Yuk kita tanya Audi sama Kiki. Nih, sekarang aku mau cocol. Kalau aku versi cocol nih, kalau kamu dituang ya. Aku versi tuang. Oh, tuh. Makin Langsung. menggugah selera. Sekarang waktunya penutup yang manis-manis. Biar makannya gak ngebosenin, Audi dan Kiki juga pesan menu yang gak kalah spesial. Namanya Butter Kaya Toast. Menu ini pakai roti tawar coklat yang dibakar, kemudian diolesin selai kaya dan ditambah butter yang super enak. Makin gak sabar buat cobain deh. Nah, butter kaya toast ini itu biasanya ditemenin sama kopi, Kak. Kopi pahit karena ini rasanya kan manis ya. Pas dibuka langsung kita dihadapkan dengan butter yang Butternya lumayan banyak sih. lihat butternya ya. Meleleh dengan sempurna dan banyak banget, ditambah selai kayanya juga nggak main-main loh, berlimpah ruah. Dan ini pakai roti tawar yang rasanya rasa coklat nih. Oh, jadi bukan roti tawar biasa ya? Bukan dong, jadi ada manisnya pasti, plus ada gurih-gurih dari si butternya. Kita cobain ya. Roti tawarnya di toast dengan garing banget, sempurna. Terus juga butternya memang melimpah. Terus digabungin sama selai kayanya itu cocok banget. Butter dicampur selai kaya itu nggak pernah gagal. Iya. Jadi rasa butternya tuh ketika masuk mulut meleleh banget. Selai kaya dan serikaya itu beda. Beda. Jadi kalau selai kaya itu terbuat dari kuning telur, santan dan juga pandan. Nah itu diaduk-aduk-aduk sampai dia agak mengental. Jadi ini walaupun ini cuma sekedar roti, tapi ini bisa bikin kenyang. Jadi pas banget dimakan itu antara pagi sama menjelang makan siang. Udah puas cobain yang manis-manis, mulai dari es krim super jumbo dan full topping yang gak bikin dompet kering. Udah puas juga cobain butter kaya toast dan bola kristal yang super spesial. Nah, kira-kira penilaian menurut Kiki dan Audi gimana ya? Buruan kasih tahu dong. Jadi menurut kita berdua, Laoban Distrik Cilandak, enaknya gurih. Wah.
Surabaya, mari merapat. Kita cobain salah satu rekomendasi kuliner khas Jawa Timuran dari Andrea nih. Lokasinya ada di Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan punya menu otentik yang jarang ditemuin di Jakarta nih. Ini dia warung arek Surabaya yang jualan menu lontong balap, sate kerang dan juga rujak cingur. Duh, langsung aja deh ikutin Firhan dan Andrea ya. Aduh lapar mana toh? Nggak teko, Bo. Sumpah. Ramen. Lapar aku. Ini Otakku sudah sampai. Warung arek Surabaya. Ini tuh makanan Surabaya tuh di sini. Oh iya, serius? Gini. Bu? Kok bakpuk rumangsane ibumu? Oh nggak ada. Aku pesenin kamu makanan. Ih, cakep. Ya banyak ya, ya banyak. Iya, tapi kamu yang bikin. Ya, Yuk, tak tantang. itu Mau nggak? masih kecil. Cobain ya. Definisi makan kenyang ini sih, ada isian lontong, tahu, toge, dan semua rasanya tuh nggak ada yang overpower. Ditambah sama bumbu petis yang rasanya aduhai di lidah. Tuh lihat deh, kuahnya tuh, sobat makan. Kuahnya tuh jadi yang kental gitu loh, kental hitam pekat sekilas tuh kayak rawon gitu ya. Ini sih kecil-kecil cabai rawit. Makan lontong balap ya udah pasti pendampingnya sate kerang dong. Cus deh kita icip. Di sini juga ada sate kerang hijau, kamu mau coba nggak? Sate kerang hijau. Aku tuh sering lihat ini di Surabaya tapi nggak pernah nyoba. Oh iya? Iya. Ini tuh kayak cakep-cakep gitu ya, kerang hijaunya tuh gilut-gilut gitu loh. Seksi. Ya bener tuh. Aku mau cobain ya. Enak banget ini. Ini harus dikasih tahu sama lontongnya. Bener. Sumpah. Haduh dududu, kalau nyicip kuliner khas Jawa Timur tuh wajib hukumnya cobain rujak cingur. Udah tahu belum sih sobat makan, cingur itu merupakan bagian dari hidung sapi.
Nah, isiannya ada sayur, ada cingur, lontong, dan ini nih dipakein buah nanas. Wah, kebayang gak sih rasanya bakal gimana? Selamat makan, lihat dong. Siapa yang nggak ngiler lek kayak gini? Beneran ini mantap banget rujak cingurnya. Aku hawa-hawa ini wis kudu mangan. Bener. Ini tuh isinya ada kayak pertama emang cingurnya. Oke. Nih. Ini ada cingurnya. Di atasnya itu dia petis yang disiram sama petis yang cukup banyak. Terus juga ada tempe, tahu, Nanas. terus Nih, juga ada nanasnya. oh di sini juga ada lontongnya. Ada lontongnya sama ada kecambahnya juga. Ada cambahnya juga. Firhan sampai gak bisa berkiti-kiti sama rasa rujak cingurnya. Manis ala bumbu rujak, ketemu gurihnya petis, dipakein sama lontong dan kangkung. Bah, ini sih meledak di mulut. Aku juga penasaran, ini ada tahu. Kalau aku sama nanas deh, kamu cobain ya. Mungkin pakai nanas ya. Ada tahu, nanas, sama beberapa sayuran. Aku pertama kali makan nanas dengan bumbu petis. Oh iya? Iya, pertama kali nih. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah? Deso. Guys, yuk kita coba. Seger banget loh. Buat sobat makan yang alergi udang, kudu hati-hati ya. Karena bumbu petis tuh menggunakan campuran kaldu udang di dalamnya. Firhan dan Andrea sih nggak nyangka banget. Rasa nanas yang asam manis dipakein rujak cingur gini. Jadi ngasih sensasi baru di lidah. Aduh, sobat makan. Gimana? Kamu tadi ada nanasnya jadi seger banget. Iya toh? Manisnya jadi ke tone down. Nah. Terus kayak ini bener-bener Perpaduan yang pas banget loh ya. bener-bener Surabaya banget rasanya. Surabaya banget. Udah puas ya cobain semua menu di sini. Firhan sampai kebawa mimpi nih kayaknya sama rasa dari rujak cingurnya. Oke deh, saatnya kita penilaian dan kira-kira apa ya penilaian dari Firhan dan Andrea? Menurut kita berdua, Warung Arek Surabaya di Johar Baru rasanya muah muah muah. Rating 5.